Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman, amin. Gimana pada hari ini? Sehat semua? Kita absen urutan yang pertama Ahmad Muzaki, Bayu, Ilham, Dewi, Susanto, Edi. Ya. Jadi langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema Aku Anak Soleh, Rajin Ibadah, dan juga Anak yang Baik. Itu tema pada hari ini. Tadi pagi siapa yang sholat subuh pada hari ini? Coba ngacung. Iya, baik. Jadi kalau bisa semuanya harus sholat subuh bersama ya, harus berjamaah. Kalau nggak di masjid, setidaknya berjamaah bersama keluarga. Jadi yang namanya sholat itu kewajiban bagi kita sebagai umat Muslim. Kemudian kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan tema Aku Anak Soleh, Rajin Ibadah, dan juga Anak yang Baik. Jadi pertanyaannya, apa sih anak soleh itu? Siapakah anak soleh itu? Jadi pengertian anak soleh yaitu anak yang taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya anak soleh. Dan juga menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Seperti perintah Allah, sholat 5 waktu, itu harus kita lakukan, karena sebagai orang Muslim harus melakukan sholat 5 waktu pada waktunya. Nah, seumpama kalau ketinggalan ataupun karena ketiduran kelewat waktunya, berarti harus dibetutin. Nggak boleh kalau sudah terlewat terus dilewatkan saja tanpa dibetutin, itu nggak boleh. Jadi harus tetap dibetutin. Itu kewajiban. Kemudian apalagi ya, puasa juga perintahnya Allah. Jadi harus dilakukan oleh umat Muslim. Nah, terus apa larangannya? Banyak larangannya. Larangannya yaitu tidak boleh meminum khamar, itu juga larangan. Adapun hal-hal yang yang keji ataupun hal yang tidak sesuai syariat, itu juga tidak boleh dilakukan. Contohnya banyak. Jadi pengertian ibadah adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ibadah yaitu seperti hanya tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu sholat 5 waktu. 5 waktu itu apa aja? Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Jadi semuanya ada 17 rakaat. Nah, ini sebagai umat Muslim itu harus melaksanakan sholat 5 waktu atau 17 rakaat. Terus ternyata lagi ibadah, yaitu contohnya puasa. Puasa juga ini kan ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib itu dilakukan ketika puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan ini namanya puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah ya banyak, seperti puasa Senin Kamis ataupun puasa Arafah, itu juga hukumnya sunnah. Ini pembahasan puasa wajib ya. Jadi yang harus dilakukan oleh orang Muslim itu harus melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, kalau ketinggalan selama batal seperti
setelahnya atau pas bulan Syawalnya itu harus dikodonin. Kalau ketinggalannya kedua puasa, berarti pas Syawalnya juga belum puasa. Dan yang ketiga apa lagi? Yaitu haji. Haji juga termasuk ibadah. Cuman kalau haji itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Yang mampu apa? Yang mampu melaksanakan haji. Seumpama kalau ada uang, ada uangnya untuk pemberangkatan dari sini ke Mekah misalnya. Nah, kemudian fisiknya kok nggak mampu, berarti belum wajib, nggak wajib. Karena fisiknya itu lemah. Tapi kalau kok udah mampu, ada uangnya untuk sanggup bolak-balik mangkat ke Mekah, kemudian untuk jajan keluarganya yang ada di rumah, kemudian fisiknya kok mampu, maka udah kena tuntutan kewajiban. Jadi wajib bagi orang tersebut karena sudah mampu fisik juga mampu ekonomi. Kemudian ibadah lagi seperti hanya membaca Al-Quran, berdoa, itu juga termasuk ubudiyah, yaitu sesuatu hal-hal yang bernilai ibadah. Kemudian pengertian akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak adalah perilaku atau sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlaknya bisa dikatakan baik kalau ia akhlaknya baik, dikatakan buruk kalau ia sehari-harinya yaitu sering membantah orang tua ataupun ya akhlaknya kurang terpuji. Kalau seseorang, kalau bergaul dengan orang-orang yang suka minum misalnya, itu termasuk orang akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak tercela. Dan sini yang dimaksud dengan akhlak yang baik yaitu akhlak seseorang yang setiap harinya apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua mentaatinya, disuruh memberikan apa disuruh orang tua langsung nurut. Itu namanya akhlak seseorang yang terpuji. Jadi nggak pernah membantah ataupun nggak pernah melawan. Kenapa? Karena yang namanya akhlak itu penting bagi kita, bagi umat Muslim. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk apa? Yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Itu tidak lain tidak hanya untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Karena pas zaman dulu umatnya Rasulullah, kaum Quraisy, orang-orang jahiliyah itu sangat apa ya? Akhlak itu sangat moralnya itu jauh dari kata baik. Ada yang menyembelih kurban untuk berhala, juga ada yang membunuh anak perempuannya dipendam hidup-hidup. Itu pas zaman dulu. Kemudian patung-patung disembah. Jadi tujuannya Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain tidak hanya untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi sampai sini semua ya. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan boleh tanyakan. Kalau ada kita tutup ya. Jadi nanti buat pertemuan besok nanti kalau bisa ini dihafalkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya apa? Hanya untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi bukan disuruh menghafalkan Al-Quran, bukan segala macam, enggak, cuma hanya untuk menyempurnakan akhlaknya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan